akan melaksanakan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah di instansi saya, yaitu PD SPF SDN Lengkap 2. Beliau adalah Ibu Nina Fidarwati. Ibu, bersediakah Ibu untuk melaksanakan wawancara? Bersedia. Izinnya Bu untuk memulainya. Ya. Selama ini Bu, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau buntutan moral? Saya bergerak sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, yaitu di sini pasti akan beragam dalam kasus yang saya hadapi dan yang akan saya hadapi ke depannya. Baik, itu merupakan kasus besar, tetapi yang saling bertentangan dengan yang dikenal sebagai dilema etika ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Jadi kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada salah dalam penilaian tersebut atau dalam pengambilan keputusan demi majunya sekolah. Untuk itu, jadi saya harus memulai inisiatif atau mengidentifikasi mana kedua kasus tersebut adalah dari masing-masing tersebut mana yang lebih sesuai dengan pengambilan keputusan tersebut, sehingga dalam kasus tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Tentu saja terhadap siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi setelah permasalahan sudah dipahami antara yang mempunyai kasus dengan yang akan saya selesaikan, sehingga kasus tersebut selesai dan tidak berlanjut ke yang akan datang. Untuk itu perlu dilakukan daftar pernyataan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah tersebut yang berbenturan ada tidak melanggar hukum dengan norma-norma yang berlaku, sehingga agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan di sekolah kita, termasuk di ketidaknyamanan sosial gitu. Jika kasus yang diidentifikasi itu lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus buntutan moral. Berarti intinya untuk membedakan identifikasinya itu nanti dari kasus tersebut ada pelanggaran moral atau konstitusi Indonesia ini. Terus Bu, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebajikan, itu bagaimana? Kalau saya dilihat dulu, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang yang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataupun yang berdampak untuk saat ini dan seterusnya, sehingga harus ada bedanya. Berarti di sini untuk menjalankan pengambilan keputusan ini, Bu Rina sudah menjalankan paradigma untuk pengambilan keputusan ya Bu ya? Iya. Untuk ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Kalau saya dari terutama langkah-langkah yang saya jalani, saya pakai hati nurani saya, pakai suara hati dan nalar itu harus dijaga, sehingga untuk memilih kebenaran hal yang pada mudaratnya dan yang besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik
jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa memiliki. Itu yang saya sudah sebenarnya juga saya praktekkan di sekolah saya. Jadi tahap berikutnya yaitu lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang saya temukan. Lalu saya membuat keputusan. Berarti langkah-langkah yang dijalan ini sudah sesuai dengan 3 prinsip pengambilan keputusan ya Bu? Iya. Iya. Terus Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Etika? Dalam kasus pengambilan keputusan yang dengan dilema etika yang efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan sehingga bisa membangun kebijakan. Kalau saya tidak menyederhanakan masalah, nanti akan lebih berat kasus-kasus tersebut. Terus Bu, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Kalau tantangan pasti ada. Cuma hasil dari keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Itu tantangan saya. Proses untuk dapat memahamkan masalah tersebut sebagian orang untuk secara ikhlas itu yang sulit menerima dalam menjalankan tugas atau menjalankan keputusan. Jadi itu yang menjadi sebuah tantangan buat saya. Serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah saya sepakati. Itu yang sangat berat buat saya. Misalnya pemikiran guru antara yang satu dengan yang lain bertanya itu sangat berbeda. Terus Bu, adakah sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Jika ada, seperti apa prosesnya? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut atau kasus tersebut. Prioritas kasus mana yang harus saya selesaikan dulu? Jadi kalau permasalahan itu diselesaikan dengan jadwal, saya pilih yang lebih berat dulu supaya cepat terselesaikan. Saya ambil yang ringan dulu baru yang kasus tersebut. Sehingga ketika lingkungan sekolah yang sehat, kondusif, sehingga warga sekolah itu bisa menikmati pendidikan sendiri. Terus Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Berarti faktor yang membantu ini di sekolah untuk pengambilan keputusan ialah komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Dari sekolah ya bukan komite gitu ya. Itu yang selalu saya sharing bersama untuk kemajuan sekolah. Terus Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan di dilema etika ini? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi kasus harus bisa dilakukan di awal dengan melakukan pengujian, lalu melakukan pengujian dengan benar untuk mendapatkan pembentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil
sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan peserta didik. Terima kasih ya Bu ya. Ini berarti dari wawancara yang kita laksanakan ya Bu, semua identifikasi untuk pengambilan keputusan dalam bidang etika ini sudah sesuai dengan paradigma pengambilan keputusan dan tujuan prinsip dalam pengambilan keputusan sendiri ya Bu. Dengan di sini dengan berbagai faktor yang sudah Ibu sebagai pemimpin, yaitu dengan adanya komunikasi baik dengan guru, kolaborasi juga dengan stakeholder yang ada di sekolah. Hal ini tidak lain untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengadakan sesi wawancara dengan Ibu Yayu selaku kepala sekolah di Kecamatan Sukosari. Adapun kegiatan ini ialah untuk memenuhi tugas dari demonstrasi konseptual pada modul 3.1. Ikut kegiatannya. Assalamualaikum Bu. Ibu bersedia untuk mengikuti kegiatan wawancara Bu? Bersedia. Ya. Ini bukan dalam menjadi seorang pemimpin kita itu dituntut untuk membuat keputusan atau kebijakan ya Bu ya. Nah, selama ini Bu, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau rujukan moral itu sebagian besar adalah karena itu sudah jelas ya perbedaannya antara benar dan salah, kemudian pengambilan keputusannya juga lebih mudah. Nah, untuk dilema etika ini yang mungkin lebih rumit karena yang kita bahas adalah antara benar dan benar. Jadi kita harus betul-betul memilih mana yang akan kita jadikan yang paling penting di antara yang penting. Terus Bu, selama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu Bu ya, terutama pada kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya, itu bagaimana caranya Bu? Kalau kembali lagi di antara yang penting pastikan ada yang lebih penting. Di antara yang baik mesti ada yang lebih baik. Pengambilan keputusannya kalau saya mesti tetap akan bermusyawarah kepada anggota sekolah, warga sekolah, kemudian keputusan terbaik yang dianggap terbaik dan terpenting itulah yang kita ambil. Berarti nanti diadakan kegiatan musyawarah bersama ya Iya. Bu dengan seluruh warga sekolah. Jadi ada kolaborasi di sini Iya, Bu, ya. betul. Terus Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa sih Bu yang biasa dilakukan selama ini? Kalau kita sepertinya kalau untuk rujukan moral kita berpegang pada norma yang sudah ada yang sekiranya bagus itu kita lakukan. Kemudian untuk etika ini kita menggunakan macam-macam, ada kalau misalnya sudah mentok tidak ada jalan mesti kita ambil pada peraturan yang berlaku. Tapi seumpama masih bisa dibedakan sedikit-sedikit, mungkin rasa peduli juga masuk dalam hitungan pengadilan. Iya. Jadi kepedulian sebagai kepemimpinan di sini juga berperan penting ya Bu ya. Sangat berperan. Terus hal apa saja Bu yang selama ini dianggap penting dalam pengambilan kasus-kasus etika? Yang terpenting mungkin kembali lagi harus memilah masalah yang penting, yang terpenting di antara yang penting, kemudian yang benar, yang terbenar di antara yang benar, kemudian juga pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Berarti kita sebagai pemimpin, sebagai pemimpin ya Bu ya, harus memilah mana yang lebih penting dan lebih Ya, benar, betul. dan mana yang itu nantinya lebih disetujui melalui kesepakatan bersama. Iya, betul, seperti itu. Bagaimana Bu jika suatu saat apakah Ibu ini kalau ada permasalahan ya Bu, apakah itu terjadwal Bu? Atau penyelesaian dilema etika itu sudah langsung diselesaikan di tempat atau disesuaikan sesuai prosedur, bentuk dan prosedurnya, apa mungkin sesuai dengan jadwal? Kalau Kalau sepertinya masalah itu kan tidak terjadwal ya. iya Bu. Kadang
berarti kondisional. Seumpama masalahnya itu tidak besar, berarti harus selesai saat itu juga, mungkin bisa dirapatkan. Mungkin kalau lebih luas akan makan waktu untuk melalui rapat, kemudian entah besoknya lagi baru ada. Terus Bu, tantangan apa sih Bu yang biasanya dihadapi itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Kadang gini, kalau kita ngambil keputusan, kadang takut salah satu itu merugikan, jadi kesannya ke kita itu seperti apa, seperti ada pilih kasih seperti ini. Jadi tetap menjadi dilema juga, karena harus adil, meskipun ada peduli harus adil. Kemudian kembali lagi, yang terpenting dan terbenar itu yang kita ambil. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu peran ibu sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus kriminalitas? Ada, semua warga sekolah itu di sini itu mempunyai hak untuk mengutarakan pendapat. Kemudian misalnya ada perbedaan, itu tetap diambilkan mufakat. Atas keputusan yang paling banyak itulah yang akan kita ambil. Jadi segala kebijakan di sekolah itu diusahakan secara musyawarah, Iya, ya Bu ya. melibatkan semua. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan dilema etika itu sendiri? Pengambilan keputusan itu mungkin yang terbaik adalah tetap mengedepankan kebenaran, kemudian mengambil yang sesuai dengan norma, kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku kalau bisa. Seumpama tidak bisa, kembali lagi di antara kedua dipilih yang terbaik. Tidak bisa ngambil keputusan Ya, saya sendiri. simpulkan ya Bu ya. Selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ini sudah dilaksanakan dengan baik, dengan proses yaitu pengambilan keputusannya itu dilakukan secara musyawarah dan untuk mufakat dengan mementingkan kepentingan yang lebih baik dan lebih penting lagi benar. Dan tantangan yang diambil itu ialah tantangan bahwa pastinya di dalam suatu sekolah itu mesti ada yang pro dan kontra ya Bu ya. Pasti. Jadi tetap kita itu harus mementingkan musyawarah di sini. Iya. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Terima kasih Bu Yayu Iya. atas waktunya. Semoga ini menjadi sebuah pengalaman dan pembelajaran buat saya. Ya, sekian wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.